Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang syirik. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya kopi. Hidup indah kalau dirasakan dan dinikmati. Tapi kenyataannya, nikmat dan rasa ini akan hilang ketika akal pikiran mendominasi. Ketika akal pikiran dijadikan Tuhan dan Dewa, muncullah merasa benar. Maka hilanglah nikmat dan rasa. Makanya selagi kita hidup di dunia, nikmati hidup dengan rasa, bukan dengan pikiran. Sama halnya seperti setiap video yang saya sampaikan, ketika dinikmati, dilihat oleh rasa, itu akan meresap. Tapi ketika dicernanya oleh pikiran, itu akan seperti air di atas talas, air di atas daun talas. Dia akan mental, mengalir begitu saja, tidak akan menyerap. Karena apa? Karena ilmu rasa atau hakikat dicerna oleh akal pikiran seperti air di atas daun talas, tidak akan meresap. Tapi ketika dinikmati oleh rasa, maka itu akan meresap dan masuk. Tapi kalau dinikmati oleh pikiran, dicernanya oleh pikiran, maka akan gersang. Bahkan kenapa setiap video saya selalu diawali dengan rokok dan kopi? Karena biasanya orang-orang ahli surga, orang-orang yang sudah dijamin surganya, ketika melihat rokok dan kopi saja udah menganggap bahwa itu syirik. Padahal itu kenikmatan. Artinya apa? Artinya pikiran sudah lebih dulu, sehingga mudah mencap orang, mudah menjudge salah dan benar. Jadi hidup itu bukan tentang salah dan benar, tapi tentang apa yang kita rasakan. Tentang apa yang kita rasakan. Begitupun tentang jiwa kita setelah mati, bukan tentang salah dan benar, tapi tentang apa yang dirasakannya ketika di dunia. Nah, kembali ke fokus awal, syirik. Syirik dari bahasa Arab yang artinya menduakan. La syarika lahu. Janganlah engkau duakan Allah dengan apapun. Saya sudah menjelaskan sebelum-sebelumnya. Bahkan dengan seorang yang dianggap suci sekalipun, ulama, kiai, bahkan nabi sekalipun, dulu nabi selalu mengatakan, la tattahiduni wal malaikatu, jangan engkau kultuskan aku dan para malaikat. Nabi saja melarang dirinya untuk dikultuskan. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Apalagi cuman turunan dan cuman ahli kitab. Kenapa kita harus mendewakan ahli kitab? Nah, ahli kitab juga manusia. Ada salahnya. Kita nggak perlu mendewakan orang, karena dengan mendewakan orang tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam syirik. Sehingga syirik ini jamaknya kalau banyak, kalau iman, mukmin, Islam, berserah diri, jamaknya muslim, iman, yakin, jamaknya mukmin. Kalau syirik jamaknya adalah masyarakat, orang-orang musyrik yang banyak. Ini ketika orang ya pengen jadi tokoh masyarakat, berarti pengen jadi tokoh orang-orang yang musyrik. Tapi bangga loh jadi tokoh masyarakat. Padahal tokoh masyarakat itu artinya adalah tokoh orang-orang yang musyrik. Nah, ini permasalahan yang terjadi sekarang.
banyak orang yang syirik tapi tidak sadar. Karena apa? Dikatakan syirik itu dosa besar karena sudah meliputi dirinya dan menutupi rasa dirinya. Besar, besar kepala. Itu tidak bisa dibongkar, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Bahkan apa yang saya katakan itu akan seperti air di daun talas, berlalu begitu saja, tidak akan menyerap ke rasa dirinya. Dia masih tetap saja mengkultuskan orang, dia masih tetap saja memuja orang-orang soleh. Padahal dulu zaman Nabi Nuh itu dikenakan banjir. Kenapa terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh? Karena masyarakat pada saat itu sudah mulai mendewakan orang-orang yang dianggap suci. Karena pada zaman Nabi Nuh orang sudah mengkultuskan orang-orang yang sudah dianggap suci. Orang-orang yang sudah dianggap baik dikultuskan, dipuja. Itu syirik pertama zaman Nabi Nuh. Makanya nabi paling besar itu adalah nabi yang awal itu adalah Nuh. Kenapa dari Nuh? Sebelumnya tidak disebut nabi-nabi besar. Karena pada zaman Nabi Nuh lah pertama syirik. Sehingga dengan syirik itu terjadilah banjir. Nah, kenapa di kita sekarang banyak terjadi banjir? Itu karena masih banyak orang yang syirik. Syirik itu tidak menuduh kepada orang lain. Syirik itu sebetulnya untuk siapa saja, bahkan untuk diri saya sendiri. Bahkan untuk siapapun yang mendengarkan ini. Bukan si A atau si B. Ketika kita menuduhkan syirik kepada orang, artinya masih ada syirik di dalam dirinya. Kalau orang-orang yang sudah benar-benar berserah diri kepada Allah, syiriknya itu tidak ditujukan ke siapapun. Nah, tandanya yang harus diperhatikan adalah orang syirik ini dosa besar kan. Bukan berarti Allah tidak mengampuni, kan di ayatnya syirik tidak diampuni. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa syirik tidak diampuni? Biasanya orang syirik itu tidak suka mengampuni. Itu sikap orang syirik, tanda-tanda orang syirik. Jadi ketika ada orang yang bersalah, ngamuk, tidak mau mengampuni, pokoknya harus dibasmi. Itu tanda orang syirik. Keduanya, dia masih mengkultuskan dan memuja sosok. Lalu setelah itu sosoknya itu malah mengarahkan kepada hal-hal yang anarkis. Akhirnya dia tidak mau mengampuni perbuatan orang lain. Yang dianggapnya salah harus dihancurkan. Itu tandanya syirik. Dia menganggap dirinya paling benar, makanya dosa besar. Karena dia besar kepala. Sombong, congkak. Karena apa? Karena tanda orang syirik adalah ibadahnya karena mengharapkan surga. Sehingga ketika sedekah pun dia hitungan. Ketika dia bersedekah, dia menganggap dari hasil sedekahnya itu dengan sedekah dia bertambah lagi hartanya, semakin banyak. Itu tanda syirik. Karena dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Jadi sedekah pun bukan karena sedekah yang ikhlas seperti buang berak di kali, tapi sedekahnya dia karena mengharapkan lagi dengan sedekah itu dia mendapatkan kelancaran rezeki dan usahanya. Artinya tidak ikhlas, masih hitung-hitungan, berarti dia mengharapkan surga. Yang keduanya, dia masih takut neraka. Dia taat, dia harus taat kepada perintah orang yang disucikannya itu. Karena takut kalau tidak taat dianggap ahli neraka. Karena takut kalau tidak taat disebut orang musyrik dan orang munafik. Akhirnya dia taat karena apa? Karena ditakut-takuti sebagai orang munafik dan lain sebagainya. Terus biasanya sifat munafik dan syirik ini malah menuduh orang lain syirik dan munafik. Padahal tanda-tanda syirik itu ada di dalam dirinya ketika dia melakukan tuduhan itu keluar. Artinya mencari kebenaran itu kalau keluar diri itu maka akan syirik. Bahkan mencari tentang keesaan Tuhan pun jangan keluar diri, tapi harus ke dalam.
ini banyak orang yang sibuk mencari tentang kebenaran ketuhanan keluar dirinya. Mereka mencari tahu dengan akal pikirannya tentang apa itu Tuhan, tapi dia lupa tentang kemanusiaan itu sendiri. Padahal untuk makrifat itu harus menjadi manusia dulu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Banyak sekarang orang berbicara tentang ketuhanan, tapi dia lupa tentang kemanusiaan. Akhirnya karena dia terlalu banyak membicarakan tentang Tuhan, tanpa sadar justru perbuatannya seperti iblis dan setan. Kenapa? Karena terlalu banyak berbicarakan Tuhan. Tapi ternyata Tuhannya itu tidak disadari. Makanya ilmu tertinggi itu bukan tentang pengetahuan, bukan tentang wawasan, bukan tentang kepahaman. Oh, saya udah paham nih. Oh, berarti belum mengenal. Karena untuk mengenali Allah tidak dikenali dengan kepahaman. Untuk mengenali Allah, ketuhanan tidak dikenali dengan kepahaman. Tidak dikenali dengan pengetahuan, tapi dikenali dengan rasa. Ketika dia merasa sudah tahu, merasa paham, artinya dia tidak mengenal dengan rasanya, tidak kenal dengan dirinya, bukan manusia. Tapi justru dia berbicara banyak tentang Tuhan. Saya bilang Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu bahkan lebih dekat dari ulat leher. Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Satu kesatuan. Ketika keluar dari diri berarti bukan Tuhan. Satu kesatuan dengan diri. Hakikat marifat, hakikat syariat dan tarekat. Itu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu satu kesatuan meliputi diri. Tidak keluar dari dirinya. Ketika keluar dari diri bukan hakikat, bukan marifat, bukan tentang ketuhanan, itu bukan tentang kemanusiaan, itu bahkan tentang keiblisan, tentang kejinan. Karena jin itu sesuatu yang menghayal, yang sifatnya terlalu jauh berimajinasi, bahkan akhirnya nanti menuduh orang lain, mengklaim salah dan benar keluar dirinya. Padahal tentang ketuhanan itu bukan keluar diri, tapi harus ke dalam diri, harus kenal dulu dari dirinya. Jadi untuk mengenali dengan Allah, jangan melihat keluar, tapi kita harus sadar diri. Jadi jangan terlalu banyak berbicara Tuhan, tapi bicaralah sebagai manusia. Sehingga ketika kita masih berbicara sebagai manusia, tindakan kita masih manusiawi. Karena orang yang banyak berbicara tentang Allah, sebetulnya orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Apalagi berkuar-kuar menyebut Allah. Ya ujungnya akhirnya cuma mengatasnamakan Allah saja. Apakah Allah tidak marah? Allah marah. Tandanya orang yang Allah marah, dirinya diliputi kemarahan. Dirinya diliputi kebencian. Orang yang membenci, orang yang marah, artinya Allah sedang marah ke dalam dirinya. Orang yang menganggap orang syirik, artinya dirinya telah menanam syirik kepada Allah. Orang yang menuduh orang lain curang, artinya dirinya telah curang kepada dirinya sendiri. Bukan orang lain, karena segala sesuatu harus kembali ke diri. Itulah manusia. Kalau kita menilai salah dan benar ke orang lain, itu bukan manusia. Itu jin, itu dedemit, itu iblis, itu setan dan hati ilham yang merasuk dan mengontrol dirinya sehingga dia tidak sadar. Makanya ilmu tertinggi dari kepahaman itu sebetulnya kesadaran. Kalau masih paham, masih dicangkang. Ibaratnya buah kelapa, ada serabut, ada batok, terus ada dagingnya, terus ada airnya. Nah, kejiwaan adalah airnya, spiritual. Sedangkan dagingnya yang putih itu adalah kesadaran, keinsapan. Keinsapan ini paling dalam. Ketika batok atau batoknya kelapa, kepikirannya, kepahamannya udah dikikis, sudah dibuka dulu. Tapi kalau dia merasa paling benar, merasa jalannya itu paling benar, maka tidak akan terbuka kesadaran dirinya. Karena kalau seandainya dia sadar diri, dia mencela orang lain salah,
artinya dia menganggap dirinya paling benar. Dia mencela orang lain salah, berarti dia menganggap dirinya paling benar. Akhirnya bisa kebaca. Orang yang menuduh orang lain curang secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya penuh kecurangan. Orang yang menuduh orang lain munafik secara tidak langsung dirinya telah mempertontonkan bahwa ia orang munafik. Orang yang mencela orang lain syirik secara tidak langsung orang menonton bahwa dirinya telah mempertontonkan bahwa dirinya syirik. Orang yang menuduh orang lain kafir secara tidak langsung dia telah menunjukkan bahwa dirinya telah tertutup, telah kafir, tertutup dari cahaya Allah. Liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulutnya, dengan hasut, dengki. Tapi Allah akan tetap memunculkan cahayanya meskipun mereka iri, benci, dan dengki. Artinya, cahaya Allah tidak akan bisa ditutup dengan mulut. Walaupun kalian misalnya menyampaikan kebencian, terus menghasut, kedengkian dan lain sebagainya, menuduh orang salah dan begini, begitu. Artinya secara tidak sadar orang bisa merasakan bahwa di dalam diri orang tersebut banyak kebencian. Di dalam diri orang tersebut banyak kemunafikan. Dituduhkanlah kepada orang lain. Saya selalu bilang, kalau seandainya dia katakan kepada orang lain goblok, tolol, anjing, secara tidak sadar sebetulnya rasa yang ada di dalam dirinya masih goblok, tolol, dan anjing. Ini sama seperti halnya ketika kita ingin mendekat Allah. Kita harus sadar diri. Ini yang paling penting, hening, sadar. Karena banyak orang yang sudah paham, mengerti, memahami, pintar tentang ketuhanan, tapi tidak sadar sebagai kemanusiaan. Ini kesadaran ini susah. Bahkan ketika dikatakan oleh Allah, bersyukurlah maka aku tambahkan rezeki. Faida sakartum lazidanakum. Tiba-tiba, aduh saya mau gimana ya? Saya nggak punya uang ini. Secara tidak sadar dia tidak bersyukur dengan mengeluh. Artinya kesadaran itu susah. Karena refleks. Aduh saya mah begini orangnya begitu. Secara tidak sadar dia tidak bersyukur atas hidupnya. Padahal ketika diberi sakit pun itu adalah nikmat. Karena bagaimana kita merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah sakit? Bahkan diberi kebangkrutan atau kesusahan pun itu nikmat. Untuk apa kita ngomongin ke orang lain? Untuk apa kita ngomongin ke orang lain agar orang lain tahu kesusahan kita? Nggak perlu. Cukup hanya kita dan Allah. Kalau kita ngomongin tentang apa yang dirasakan oleh diri kita, susah kita, artinya kita tidak bersyukur bahwa siapa tahu ternyata dalam kesusahan itu Allah sedang memberikan nikmat. Dirasakan saja, nggak perlu diungkapkan. Ketika diungkapkan, keluar dari mulut, saya selalu mengatakan ketika orang tersebut mencela orang lain kafir, sesungguhnya dirinya kafir. Karena ini hukum tarik-menarik, law attraction. Ketika orang mengajab, itu sebetulnya ajabnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Coba nanti kita saksikan sendiri. Kita saksikan, orang yang mengajab orang lain, sesungguhnya dia sedang mengajab dirinya sendiri. Orang yang marah kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang dimarahi oleh Allah. Orang yang menganggap orang lain jahat, sesungguhnya dirinya sendiri yang jahat. Karena apa yang diungkapkan keluar adalah gambar dari apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dirasakan oleh dirinya. Maka jadilah orang yang Islam, yang ramah, tidak marah-marah. Ini nggak sadar. Makanya tingkat tertinggi dari sebuah ilmu itu adalah sadar, bukan paham. Orang paham belum tentu sadar. Orang paham belum tentu sadar. Tapi kesadaran ini bentuknya adalah melihat kepada diri sebagai manusia. Bukan berbicara tentang ketuhanan. Apalagi Tuhan diajak-ajak untuk demo. Tuhan tidak tersentuh dengan duniawi, dengan hal-hal urusan duniawi. Urusan duniawi adalah urusan akal pikiran. Jadi ketuhanan yang dirasakan oleh
dirinya itu masih Tuhannya masih pikiran. Kalau dia membela sesuatu yang sifatnya masih duniawi dan kekuasaan dunia, bukan Tuhan itu, tapi duniawi. Duniawi itu pikiran, berarti yang dipertuhankannya adalah pikiran. Apalagi sampai kita menganggap orang lain salah. Karena saya bilang manusia itu tidak punya hak untuk menyalahkan dan membenarkan sesuatu. Haknya manusia adalah berserah diri kepada Allah dan membaca dirinya. Salah dan benar adalah dirinya sendiri, bukan dituduhkan ke orang. Ketika menuduhkan ke orang, ini tandanya orang-orang syirik. Maka abad ini kita akan diperlihatkan dengan tanda-tanda orang syirik. Makanya kenapa di Indonesia banyak terjadi bencana, banjir. Ini sebab banjir, bencana alam, gunung meletus. Satu-satunya sebab adalah banyak orang yang syirik. Dan syirik ini tidak sadar. Makanya kenapa syirik itu dikatakan dosa besar? Karena dirinya sendiri besar kepala, menganggap dirinya paling benar. Terus kenapa syirik tidak diampuni oleh Allah? Bukan oleh Allahnya. Orang-orang yang syirik itu tidak suka mengampuni. Ketika dia menganggap orang lain salah dan dirinya benar, dia langsung ingin menghancurkan yang salah itu, yang dianggapnya salah. Karena apa? Ketuhanannya masih di luar dirinya. Masih mencari pembenaran dan kebenaran di luar diri, bukan ke dalam dirinya, bukan yang dirasakannya. Akhirnya dia ngamuk, marah, membela kebenaran, membela Allah. Padahal kemarahan itu menunjukkan bahwa dia sedang dimarahi oleh Allah. Dia sedang dipertontonkan untuk memperlihatkan bahwa dirinya musyrik, bahwa dirinya sedang syirik. Karena dia masih menduakan Allah dengan sesuatu dikultuskan. Dan orang yang dikultuskannya ini malah justru menyuruh orang untuk berbuat anarkis, memfitnah, menuduh orang salah, dan lain sebagainya. Bagaimana disebut kebenaran dari Allah, sedangkan yang disampaikannya selalu kegelisahan, membuat orang takut. Kalau nggak taat kepadanya, neraka. Terus kalau taat kepadanya, surga. Ini kan ibadahnya orang-orang yang belum ikhlas. Masih mengharapkan surga, masih takut neraka. Ibadah orang yang ikhlas udah nggak berpikir lagi tentang surga dan neraka. Udah nggak ada hitung-hitungan, bahkan sudah tidak berpikir lagi tentang salah dan benarnya orang lain. Karena bagaimana kita memikirkan orang lain, sedangkan diri kita saja masih diliputi oleh banyak dosa. Akhirnya dia akan sibuk dengan dirinya, tidak perlu memikirkan orang lain. Bagaimana ya orang itu begini ya, nggak beriman, ya biarin aja. Kita nggak perlu memikirkan orang tersebut, kita hanya perlu menikmati, merasakan, dan introspeksi diri. Akhirnya pikiran kita tidak disibukkan dengan memikirkan orang lain. Ya karena memang Tuhan menginginkan seperti itu. Kenapa sekarang terjadi misalnya perang? Saya katakan di video sebelumnya bahwa raja-raja dari ruh alam moksa ini yang udah meninggal, Raja Siliwangi, Dasima dan lain sebagainya, Ratu Sima, bahkan raja-raja dari zaman dulu sekarang lagi bangkit. Karena apa? Karena mereka tidak rela Indonesia diacak-acak, tidak rela Indonesia dihancurkan oleh ajaran-ajaran yang dari luar, yang merusak moral bangsa ini sehingga merasa dirinya paling benar dan menghakimi orang salah. Ini tidak sadar. Ini tanda orang yang syirik. Tanda orang yang syirik, dia tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan orang syirik ini tandanya gampang, cepat emosi, cepat terbakar. Jadi makanya Rasul dulu selalu mengatakan di dalam Quran, janganlah kau hina keyakinan mereka, Tuhan mereka. Karena kalau kamu hina ke Tuhan mereka, mereka akan membalasmu dengan lebih kejam. Berarti mereka adalah orang yang tidak memaafkan. Itu tanda syirik, bukan Allahnya. Makanya dikatakan syirik tidak diampuni oleh Allah, bukan Allahnya. Karena Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Tapi Allah yang ada di dalam dirinya masih pikirannya. Karena pikiran juga akan milik Allah. Tapi Tuhannya masih pikiran.
sehingga cepat terbakar emosi. Tuhannya masih nafsu. Sehingga ketika ada orang yang berbeda paham, menyampaikan sesuatu yang beda dengan apa yang dipahaminya, marah. Artinya tanda orang syirik mudah emosi, mudah marah, tidak mengampuni orang lain. Itu tanda orang syirik. Bukan berarti tidak diampuni Allah, tapi Allah di dalam dirinya tidak suka mengampuni orang lain. Jadi orang yang mudah marah itu tandanya syirik. Orang yang tidak sadar dirinya dan selalu menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar, itulah tanda syirik. Maka bangkitlah jiwa, sadarlah bahwa ilmu tertinggi itu bukan kepahaman, tapi kesadaran. Bukalah batok kelapa, bukalah cangkangnya, bukalah hati kelapanya, bukalah batoknya, maka kita akan melihat daging kelapa yang berputih bersih. Itulah kesadaran. Tapi untuk mencapai kesadaran ini ternyata tidak mudah. Kita diberi kesusahan itu sebetulnya sedang diberi nikmat. Masih saja dikeluhkan, diomongkan ke orang lain. Nggak usah diomongin. Kesusahan itu justru nikmat. Sakit itu nikmat. Nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain, cukup dirasakan sendiri. Jangan diobral kesusah. Tapi ketika kita sedang senang, tidak pernah ngomong ke orang lain. Masa susah dibagiin ke orang lain? Kesenangan lah bagikan ke orang lain itu. Jangan duit bagiin ke orang lain, bukan susah diomong-omong gitu. Tapi kenyataannya kesadaran itu perlu dilatih. Jadi ilmu hakikat yang saya sampaikan bukan dicerna dengan akal. Kalau dicerna dengan pikiran, didengarkan hanya dengan pikiran, maka ini seperti air di daun panas, akan berlalu begitu saja. Tapi kalau dirasakan oleh rasa, maka akan meresap, membentuk kesadaran diri. Karena kesadaran itu tidak mudah, tidak akan mudah terbuka selama kita masih kultus kepada sosok, memuja orang yang dianggap suci. Ini seperti zaman Nabi Nuh. Masih banyak sekarang ini orang yang masih mengkultuskan orang yang sudah dianggap suci, orang yang dianggap hebat, dipuja-puja karena banyak hartanya, dipuja. Terus melihat orang yang susah, dianggap apa? Dianggap belum mengerti Allah. Padahal bukan tentang harta penting, tapi tentang rasa kebahagiaan dalam hati, tentang kesadaran. Dan tidak semua orang bisa membuka kesadaran, karena dinding yang paling keras untuk membuka kesadaran itu adalah kepahaman. Kalau dibongkar dulu kepahamannya, dibongkar dulu pengetahuannya, merasa benarnya, merasa taunya, maka bisalah orang tersebut sampai kepada rasa dan kepada kesadaran diri. Tapi kalau pikirannya merasa masih benar, masih ego, masih saya ini nih, saya cum laude nih, saya pernah kuliah di sini, wah itu masih ego, masih terlalu jauh. Ini masih besar kepala. Itu tandanya di dalam dirinya masih ada syirik-syirik. Karena orang syirik itu dosa yang besar, kepalanya yang besar. Merasa besar kepala, merasa dirinya hebat. Itu tanda orang syirik. Terus suka masih menyalahkan ke orang di luar dirinya, menganggap kafir ke orang, menganggap licik, menganggap curang, menganggap salah orang lain. Dia tidak membaca diri, dia marah kepada orang lain dan melakukan hal anarkis yang dibawa-bawa Allah, tapi ternyata yang dirasakannya iblis. Mulutnya berbicara Allah, tapi rasa di dalam dirinya iblis. Itulah Ibnu Muljam, itulah Dajjal. Mulutnya berbicara ayat-ayat, tapi hati dan rasa di dalam dirinya dibakar kemarahan. Itulah Dajjal, itulah syirik. Telah banyak tertanam benih-benih syirik di negeri ini. Yuk mari kita sadar. Semoga apa yang saya sampaikan, meskipun singkat, dapat membuat kita sadar bahwa ilmu tertinggi bukan kepahaman, bukan pengetahuan, tapi kesadaran. Ketika kita mengucap, meskipun mengucap ayat-ayat Allah, takbir Allahu Akbar, tapi kalau apa yang dirasakannya adalah kemarahan, kedengkian, maka tanpa sadar sebetulnya kita sedang membawa api neraka di dalam diri kita sendiri. Biasanya orang yang membawa api neraka di dalam dirinya mudah mengklaim orang lain ahli neraka. Maka kita akan saksikan tayangan-tayangan di TV,
Banyak orang yang akhirnya menuduh ahli neraka ke orang lain, padahal dirinya sendiri sedang dibakar amarah kebencian. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi hidayah buat kita semua, agar kita sadar dan kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah ke dalam rasa diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.